Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, bagaimana keadaan kalian? Semoga sehat selalu ya. Baik, seperti biasa sebelum belajar berdoa terlebih dahulu ya. Untuk pembelajaran sekarang kita akan mempelajari yaitu pelajaran fikih bab 3, yaitu tata cara sholat orang sakit dan musafir. Nah, yang pertama yaitu tata cara sholat bagi orang sakit. Sholat adalah ibadah yang paling penting dalam agama Islam. Seseorang yang mengaku beragama Islam tidak akan berarti jika ia tidak mau mengerjakan sholat. Oleh karena itu, Nabi Muhammad SAW menyatakan bahwa sholat adalah tiang agama. Dengan demikian, orang yang sakit tetap berkewajiban untuk mengerjakan sholat. Bagaimana cara sholat bagi orang sakit? Nah, yang pertama yaitu ada ketentuan sholat bagi orang sakit. Dalam keadaan apapun, sholat tidak boleh ditinggalkan. Islam telah memberi keringanan pada umatnya dalam menjalankan sholat. Misalnya orang yang sedang sakit berpergian atau naik kendaraan. Bagi orang yang sedang sakit, Nabi Muhammad SAW memberikan ketentuan sebagaimana dijelaskan dalam hadisnya. Sholli qa'iman fa illam tastati' fa qa'idan fa illam tastati' fa 'ala jambi. Rawahu Bukhari. Salatlah dengan berdiri, jika tak mampu hendaklah dengan duduk, dan jika tidak mampu juga maka dengan berbaring. Hadis riwayat Bukhari. Dari hadis yang telah Bapak sebutkan, dapat diperoleh kesimpulan bahwa cara pelaksanaan sholat bagi orang sakit itu sesuai kemampuannya. Jika seseorang tidak mampu mengerjakan sholat dengan berdiri, ia boleh mengerjakannya sambil duduk. Jika tidak mampu mengerjakan sholat dengan duduk, ia boleh mengerjakan sholat sambil berbaring. Perintah sholat 5 waktu tetap berlaku untuk orang yang sakit selama ingatannya masih ada. Orang yang sakit mungkin mengalami kesulitan dalam melaksanakan sholat. Oleh karena itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya memberi keringanan sesuai dengan kondisi masing-masing. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 286, La yukallifullahu nafsan illa wus'aha, yang artinya Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Berdasarkan ayat tersebut, ibadah sholat dapat dilakukan menurut kesanggupannya. Misalnya, orang yang sakit pinggang yang tidak dapat melakukan ruku dan sujud dengan sempurna. Selain itu, orang yang sedang sakit lutut yang tidak dapat melakukan duduk iftirash atau tawaruk dengan baik. Orang yang sedang sakit seperti itu boleh melakukan sholat sambil duduk, berbaring, maupun terlentang di tempat tidur. Kemudian yang selanjutnya yaitu 2. Tata cara sholat orang sakit. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan keringanan pada orang Islam dalam melaksanakan sholat. Oleh karena itu harus dipergunakan dengan baik. Keringanan itu dapat digunakan karena alasan-alasan yang sudah ditentukan seperti sakit. Berikut contoh tata cara sholat bagi orang sakit. Yang pertama yaitu sholat dengan duduk. Nah, apabila orang yang sakit tidak mampu berdiri, maka ia dapat mengerjakan sholat dengan duduk. Cara mengerjakan sholat dengan duduk adalah 1. Posisi duduk saat sholat dilakukan seperti posisi saat duduk iftirash. Telapak kaki kiri diduduki dan menegakkan telapak kaki kanannya. Berniat dan melakukan takbiratul ihram seperti sholat sambil berdiri. Kemudian yang kedua yaitu posisi kedua tangan setelah takbir sama seperti sholat berdiri, yang mana tangan kanan memegang pergelangan tangan kiri, lalu membaca doa iftitah, surah Al-Fatihah, dan surah pendek. Yang ketiga yaitu ruku dilakukan dengan cara membungkuk sedikit.
Ketika ruku, membaca doa ruku seperti biasa. Yang keempat, setelah ruku melakukan i'tidal. Caranya, posisi tubuh kembali tegak dan kedua tangan diletakkan di atas paha. Setelah itu membaca doa i'tidal. Dan yang kelima, sujud dilakukan seperti mengerjakan sujud seperti biasa, yang mana duduk di antara dua sujud, duduk tasyahud awal, duduk tasyahud akhir, sama seperti saat mengerjakan sholat sambil berdiri. Sholat diakhiri dengan mengucapkan salam sambil menengok ke arah kanan dan kiri seperti sholat sambil berdiri. Selanjutnya yaitu sholat sambil dengan cara berbaring. Nah, jika seorang tidak dapat duduk, sholat dapat dilakukan dengan cara berbaring. Cara melakukannya yaitu 1. Berbaring ke sebelah kanan dengan menghadap ke arah kiblat. Posisi kepala di sebelah utara dan kaki di sebelah selatan. Posisi kepala diusahakan untuk disangga dengan menggunakan bantal agar lebih tinggi. 2. Berniat dan melakukan takbiratul ihram seperti sholat sambil berdiri. Yang ketiga, bersedekap dan membaca doa iftitah, surah Al-Fatihah, dan surah lain dalam Al-Quran. Yang keempat, gerakan ruku dilakukan dengan menggerakkan kepala ke depan. Sementara itu, gerakan sujud dilakukan dengan menggerakkan kepala lebih ke depan. Kemudian yang kelima, gerakan i'tidal dan duduk di antara dua sujud dilakukan dengan kembali ke posisi semula. Kemudian membaca doa seperti mengerjakan sholat sambil berdiri. Dan yang terakhir, keenam, gerakan tasyahud awal dan tasyahud akhir juga dilakukan dengan kembali ke posisi semula. Posisi tangan seperti tasyahud awal dan tasyahud akhir saat mengerjakan sholat sambil berdiri. Selain itu, doa yang dibaca juga sama. Yang terakhir itu ada cara sholat dengan terlentang. Selain dilakukan dengan cara duduk dan berbaring, sholat dapat dilakukan dengan cara terlentang, yang mana saat ini dilakukan jika orang sakit tidak bisa duduk atau berbaring. Maka ini tata cara sholat yang dilakukan sambil terlentang. 1. Kepala disangga dengan bantal, bagian kepala berada di sebelah timur dan posisi kaki ke arah barat atau kiblat. Yang kedua, gerakan pada sholat sambil terlentang sama seperti gerakan pada sholat sambil berbaring. Dan yang terakhir, bacaan sholat sama seperti bacaan sholat yang dilakukan sambil berdiri. Baik anak-anak, untuk pembelajaran kali ini diucapkan sekian. Mohon maaf atas kekurangan dan juga kehilafannya. Jangan lupa untuk tetap rajin belajar dan juga tetap untuk berbakti kepada kedua orang tua ya. Baik, untuk pembelajaran kali ini kita tutup dengan membaca doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.